Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ar-rabi'u minan nawaqidi massu farjil adami bi batinil kaffi wal asabi'i khassatan. Ar-rabi'u yang keempat minan nawaqidi dari hal-hal yang membatalkan wudu, massu farjil adami, menyentuh kemaluan manusia, bibatinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan, wal asabi'i, dan bagian dalam jari-jari, jari-jari tangan, khassatan, secara khusus. Ala naqda bilamsil farji bighairi ma dzukira, maka tidak ada hukum batalnya wudu bilamsil farji, dengan menyentuh kemaluan, bighairi ma dzukira, dengan selain apa yang telah disebutkan tadi, selain bagian dalam telapak tangan dan selain bagian dalam jari-jari telapak tangan. Min sairil badan, dari semua badan. Jadi selain bagian dalam lampak ima, kemudian bagian dalam gerigi-gerigi ima niki, apapun tekadu nyentuh kemaluan niki ndek na membatalkan. Karena isi membatalkan wudu lamun te ngelentur kemaluan nih, baik kemaluan temesa ataupun kemaluan dengan lain. Lamun te sentuh ia kedu bagian dalam lampak ima atau bagian dalam gerigi-gerigi lampak ima. Iki isi membatalkan. Lamun anggota badan si lain ndik na membatalkan. Lamun te sentuh kemaluan iki dengan anggota badan selain bagian dalam lampak ima atau bagian dalam gerigi lampak ima, ndik na membatalkan. Wa yantaqidu bidzalika, dan batal wudu itu dengan yang demikian tadi, yang disebutkan tadi. Dengan bagian dalam lampak ima atau bagian dalam gerigi lampak ima. Walau sahwan, sekalipun menyentuhnya itu dalam keadaan lupa. Dia tersengaja nyentuh kemaluan, batal. Au bila syahwatin, atau menyentuhnya itu dengan tanpa syahwat. Dan arak syahwat sama sekali. Kita menyentuh kemaluan dengan bagian dalam lampak imanik. Qubulan au duburan, baik kemaluan itu di bagian depan, qubul, au duburan, atau bagian belakang, kemaluan bagian belakang. Cuma arak ketentuannya, arah batasan-batasan untuk kemaluan bagian belakang isi tersentuh niki. Ndek ne tongkel niki atau ndek ne tombong lagu isi lemana sugul kotoran niki. Am tersentuh iya isi membatalkan. Kemaluan bagian belakang isi membatalkan wudu lamun teu kelentur iya kedu lampak ima bagian dalam niki. Leman sugul kotoran niki. Namun sekedar tombong dek sampai. Zakaron au unsa, baik yang menyentuh itu laki-laki ataupun perempuan. Atau yang disentuh itu laki-laki ataupun perempuan. Min nafsihi au min ghairihi. Kemaluan dari dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Membatalkan. Walau min mayyitin, sekalipun kemaluan itu kemaluan orang yang sudah meninggal. Batal masih wudu. Watiflin, dan kemaluan anak kecil. Batal. Ayantaqidul massu fi jami'i ma dzukira. Fayanqudul massu fi jami'i ma dzukira. Maka membatalkan oleh menyentuh kemaluan itu fi jami'i ma dzukira, pada semua yang telah disebutkan tadi. Jadi kita lupa
atau tanpa syahwat, kemaluan bagian julu ataupun kemaluan bagian mudi, kemaluan dengan nina ataupun dengan meme, kemaluan mesa atau kemaluan dengan lain, niki selaputna membatalkan. Bi khilafil lamsi fi ba'dhi dzalika, berbeda dengan menyentuh, bersentuhan kulit. Le pembahasan si waliwat tentang persentuhan kulit antara dengan meme kenca dengan nina. Arak ketentuan-ketentuan. Jadi arak perbedaan antara bersentuhan kulit meme dengan meme kenca dengan nina isi dina mahram, kenca menyentuh kemaluan. Namun menyentuh kemaluan si penting nyentuh niki dengan lampak ima bagian dalam. Dina arak perbedaan antara dengan niki ya beli ataupun ya beri. Nina ataupun meme. Berbeda kenca bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit, arak ketentuan dengan isi membatalkan wudu dalam tersentuh ia lawan jenis niki, lamun lawan jenis niki dengan isi kanggo merari kenca itu. Kita bersentuhan kulit kenca dengan isi kanggo merari kenca itu. Dia termasuk mahram. Dia mahram niki sendiri, lamun rubin penjelasan, jelasan leman ketuanan niki Rubin. Arak sih harus lurusan niki. Namun Rubin jawabannya bahwa dengan isi jari inak sei senina te dia membatalkan. Nah niki kurang tepat. Atau semeton senina atau ipar te sinina dia membatalkan. Iki Rubin. Karena memang arak perbedaan antara mahram alat ta'bid kanca mahram li ajlil jam'in. Lamun inak sayyid senina te niki memang ia mahram, artinya haram ternikahin ia. Lamun te mesti besnina kanca anak sayyid. Lamun te mesti besnina kanca anak sayyid. No mesti iparta senina haram ternikahin ia. Lamun te mesti besnina kanca semetona. Lamun te beseyang kanca semetona, kanggo te nikahin ipar. Lamun te beseyang kanca anak sayyid, kanggo te merari kanca inak sayyid onos nina te ni. Jadi ndik na alat takbid ni. Ndik na haram selai-lai ne. Ipar te sinina, ndik na haram selai-lai ne inak sayyid leman senina te ni. Kanggo ita nikahin ia, lamun tuah besayang kenca anak sayyidina atau besayang kenca semetona ni. Berbeda kenca mentua atau ipa atau menantu ni. Mentua atau menantu niki ya haram alat takbid. Ialah isi lamun terkelentur ia ndik membatalkan. Lamun inak sayyid senina niki membatalkan. Atau semeton senina niki membatalkan. Karena keharaman ita nikah kanca ia ndik na alat takbid, ndik selai-lai ne. Jadi dengan syarat hubungan pernikahan kanca ita isi ndik na membatalkan niki lamun keharaman niki alat takbid. Mentua te suahan te ita merari kanca anak ne. Mentua tes nina niki. Ngeno temerari otomatis inana haram untuk nikahi. Selai-lai nan. Ima jatuh besayang kanca anak. Dengan ita merari doang nih. Dek sampai tegauli. Dek sampai tegauli, maka inan lemas nina teniki haram untuk tenikahi. Walaupun ita wah tersayang iya senina. Inana tetap haram untuk menikahi. Nikiyat paran mahram bil musaharah ala ta'bid. Dengan nina isi taharaman untuk dinikahi karena arakna hubungan pernikahan antara ita kanca iya
karena ita merarikan ca anakna atau karena ita merarikan ca inana. Jadi mentua niki haram untuk dinikahi ia alat takbid. Anu merarikan ca anakna ya haram. Timak jakte wah besayangkan ca anak. Dia kanggo merarikan ca onos mentua. Anu masih dengan atau kanak sejari menentu. Cuma ara ketentuannya lamun menantu niki ya haram untuk nikahi lamun tuah gauli inan. Niki ya terjelasan di dalam Al-Qur'an. Wa ummahatun nisaikum wa rabaibukumul lati dakhaltum bihinna. Jadi lamun ita merarikan ca anakna maka mentuatan niki otomatis wah jadi haram. Ita wah tegauli anaknya atau ndikman. Kemudian sayang. Haram inana untuk nikahi. Berbeda lamun menantu. Lamun temerari kan suku dengan ina. Kemudian ya berdang anak senina tenik. Berdang anak leman dengan memelai. Maka haramna anak niki tenikahin lamun tuah menggauli inana. Tuhan temerari ini tentu. Tuhan temerari kanca inana kemudian ita menggauli ia antina haram anakna niki. Haram untuk nikahi. Lamun tes sekedar akad doang kanca inana kemudian tersayang inana niki ndekna haram. Nah syaratnya lamun tuah dukhul istilah. Wa rabaibukumul lati dakhaltum bihinna. Jadi menantu kanca mentua niki ia si haram alat takbid, haram tenikahi selai-lai. Cuma memang dia narak penjelasan dengan para ulama lamun tuah sayang misalnya anaknya. Sehingga dengan ini isi jarin inan senina taniki wah ndekna jari mentua temalik kan. Wah sayang anak. Dinarak penjelasan leman para ulama, apakah suahana tersayang anak niki atau suahan sayang inak niki, inana atau anaknya, tetap ndekna membatalkan wudu atau membatalkan. Mungkin untuk keharaman tetap haram. Onos mentua atau onos anak tiri, onos menantu. Apakah lam tersayang ia dengan tuakna atau tersayang anakna dengan isi uah jari dengan isi uah jari mentua te atau kanak isi uah jari menantu te niki ya tetap kanggo tengelentur ia dia membatalkan wudu atau ndi. Mungkin lamun teu mesti merari kanca anak kan mesti jadi dengan tua jadi mentua. Dia membatalkan wudu. Ono mesti lamun teu mesti merari kanca inana ya mesti jadi menantu teu. Ya mesti jadi anak tiri termasuk. Mesti jadi anak tiri. Dia membatalkan wudu. Belam tua besayang. Apakah tetap dia membatalkan wudu? Nah, tentu karena dia terjelasan si para ulama, berarti ya tetap dia membatalkan wudu. Karena keharamana untuk ternikah kanca ia selai-laina. Maka ngenu mesti hukum wudu dalam bekelenturan kanca ia tetap dia batal. Dengan isi wah jari mentua te atau kanak isi wah jari menantu tani. Tetap dia batalkan wudu. Lagu tesunatan itu timak jak ndekna membatalkan wudu. Dengan isi tekelentur, lawan jenis isi tekelentur, walaupun ia mahram dia membatalkan wudu. Tesunatan itu untuk berwudu.
Den wajib. Karena den batal wudu. Kesunatan inta untuk berwudu, terutama mahram teh isi menimbulkan syahwat. Mahram isi menimbulkan syahwat. Den dek tekelentur ieu, ngilangna doang menimbulkan syahwat. Ima jana mahram. Walaupun biasana mahram niki ndekna sampai menimbulkan syahwat, lamun teu kelentur, lamun teu kilang ieu. Lagu arak kadang mahram isi mungkin karena ingat selalu dia mak jadi mahram tu dengan isi dina kanggo merari kenca itu. Lalu kadang menimbulkan syahwat. Dit luwih terjadi perzinahan, hubungan incest niki istilahna. Hubungan incest artinya ketertarikan sopok dengan tipak dengan isi jari mahram. Niki terjadi ya, karena arana syahwat ya antina terjadi hubungan incest nih. Dengan melakukan zina kanca dengan isi ndekna kanggo merari kanca ieu. Dengan isi jari mahramna. Nah niki terjadi karena arak syahwat. Maka timak jadena sampai batal wudu dengan ita ngelentur dengan si jari mahram niki, tak anjuran ita untuk berwudu. Dekna karena batal, lagu kesunatan. Aniki ya perbedaan antara bersentuhan kulit antara lawan jenis kanca menyentuh kemaluan. Namun menyentuh kemaluan selapukna membatalkan. Kemaluan dengan beli ataupun kemaluan dengan beri. Pada mama atau lain jenis. Pada jenis atau lain jenis. Selapukna niki membatalkan. Kemaluan temesa atau kemaluan dengan lain. Niki membatalkan. Bahkan kemaluan dengan isi meninggal dunia pun niki membatalkan wudu. Bikhilafil lamsi fi ba'di dzalika kama yu'lamu dzalika min at-ta'ammuli fi dhabitil mawdi'ain. Sebagaimana diketahui hal itu minat ta'ammuli dari memperdalam pemikiran fi dhabitil mawdi'ain pada ketentuan dua tempat tadi. Artinya bersentuhan kulit antara dengan isi berbeda jenis kanca menyentuh kemaluan. Iki arak perbedaan. Wa yanqudul massu walau kana al-mamsusu mahalla jubbin. Dan membatalkan menyentuh kemaluan itu walau kana al-mamsusu mahalla jubbin. Sekalipun yang disentuh itu tempat yang tertutup oleh kulit. Namun kanak isi deman besunat. Artinya otak zakar nih. Walaupun isi tersentuh niki otak zakar doang. Niki iya si teparan mahalla jubbin. Ai qat'in lidzakari. Tempat yang dipotong, tempat yang terpotong untuk zakar. Artinya kulitnya maksudnya. Di waktu kanak si besunat. Kanak si besunat kan isi tepeleng niki adalah kulit isi menutupi hasyafah. Kulit isi menutupi otak zakar niki. Nah, walaupun isi tersentuh niki, iya nih. Kulit isi menutupi otak zakar nih. Wa inik tasajil dan sekalipun iya zakar itu, kepala zakar itu tertutupi dengan kulit. Fayang qudu masul jildi al-madhkuri, maka membatalkan oleh menyentuh kulit yang disebutkan tadi. Artinya kulit isi menutupi otak zakar li waktunan dikman besunat kanak. Kulitnya doang nih. Tentu isi membatalkan niki kulit isi masih nempel kenca zakar. Nek bare wa besunat kanak kemudian terpisah kulit niki ditebani sentuh ieu. Dan marani kulit isi masih nempel. Isi dia mantep peleng. Kulit isi menutupi otak zakar isi dia mantep peleng. Ieu isi tekelentur. Batalkan. Lianna mahallahu mithluhu.
Karena tempat yang menutupi kepala zakar itu mithluhu, sama seperti menyentuh kepala zakar itu sendiri. Au asyalla, atau zakar yang disentuh itu tidak berfungsi. Ai yang qudu masul farjil mashlul, membatalkan wudu menyentuh kemaluan yang tidak berfungsi. Mangkun menyentuh bersentuhan kulit kan lawan jenis. Sekalipun isi tersentuh niki adalah anggota isi dina berfungsi malik. Din baute kadu begawiang. Isi wah mati res. Sampai-sampai ima si dempet isi lebih niki. Andena berfungsi ni, ia isi menyentuh atau ia isi tersentuh isi lawan jenis. Lawan jenis isi dia termasuk mahram. Maka membatalkan. Ngenu mesti lek dalam hal menyentuh kemaluan. Sekalipun kemaluan niki ndek berfungsi, ya mati fungsine, impoten. Niki membatalkan mas. Wa kadza law kana al-farju maqtu'an. Dan begitu pula kalau ada kemaluan itu terpotong, maqtu'an minhu syai'un, terpotong darinya sesuatu. Artinya kepala zakarna misalnya terpotong, maka bagian isi tersisa leman zakar niki tetap ia membatalkan wudu lam te kelentur ia. Walau massa biyadin syalla'a. Sekalipun dia menyentuh, orang yang berwudu itu menyentuh zakar itu biyadin syalla', dengan tangan yang tidak berfungsi. Dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tangan yang tidak berfungsi. Li khabarin, berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man massa farjahu falyatawadda. Siapa saja yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Artinya, kita waktu wudu kemudian ngelentur kemaluan, maka wudu taniki jadi batal. Lam tamilih melaksanakan solat, lam tamilih membaca Al-Quran, harus wudu malik. La farja bahimatin, bukan kemaluan, bukan alat kelamin binatang. Artinya lamun teu nyentuh alat kelamin binatang, maka nikin dik na membatalkan. Untuk alat kelamin bimbi atau apapun. Karena memang isi membatalkan niki lamun teu menyentuh alat kelamin manusia. Ya hidup atau mati manusia niki. Lamun teu menyentuh alat kelamin binatang, nikin dik na membatalkan. Muhtarazu farji adamiyin. Ini adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kemaluan manusia. Isi membatalkan niki lamun teu menyentuh kemaluan manusia. Berarti lamun teu menyentuh kemaluan binatang, dik na membatalkan. Wala biru'usil asabi'i, dan tidak membatalkan pula menyentuh zakar itu biru'usil asabi', dengan ujung-ujung jari nih. Dik na membatalkan lamun zakar niki tersentuh dengan nih ujung-ujung jari, ujung-ujung gerigi ima. Ia isi tenyentuh, ia isi tengelentur, dik membatalkan. Wa ma bainaha, dan tidak membatalkan pula menyentuh zakar itu dengan apa yang ada di antara jari-jari. Nih sela-sela jari. Sela-sela jari nih. Ya isi kelentur zakar. Sela-sela jari. Dia membatalkan. Wa biharfil kaffi, dan dengan pinggir telapak tangan. Nih. Dia sampai membatalkan. Lamun tenyentuh kemaluan dengan pinggir telapak tangan. Pinggir telapak tangan atau pinggir gerigi ima. Dia membatalkan. Muhtarazu bi batinil kaffi. Kalimat
wala bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma wa harfil kaffi niki muhtarazu bi batinil kaffi. Sesuatu yang dikeluarkan dengan ibarat bi batinil kaffi. Jadi lamun selain batinul kaf dan batinul asabi', bagian dalam telapak tangan, di bagian dalam gerigi-gerigi ima isi kadunte nyentuh, niki ndek membatalkan. Ujung-ujung jari lampak ima, kemudian sela-sela jari ima niki, kemudian bagian pinggir lampak ima niki ndek dan membatalkan dengan itu menyentuh kemaluan. Ila akhirih. Wala yanqudu qai'un. Niki selesai wah. Selesai 4 hal isi menyebabkan wudhu jadi batal. Jadi tulang si pertama isi membatalkan wudhu niki atau isi menyebabkan hadas niki adalah sugulna benda apapun niki. Benda baik isi berupa benda padat ataupun angin, cair, leman kubul kanca dubur. Kecuali lamun si sugul niki mani, ndek na batalkan wudu. Lamun sugul mani, leman kubul, ndek na membatalkan wudu. Selain mani, apapun si sugul leman kedua jalan niki, kubul ataupun dubur, ia membatalkan. Selain mani. Kemudian kedua, hilang fungsi akal. Telangna fungsi akal. Dia tak tahu berpikir akal, dia tak tahu membedakan apapun dengan akal niki ya maksud dengan zawalul akli, telangna fungsi akal. Karena mabuk, karena gila atau karena tinduk isi dia dalam posisi tokol dalam posisi tetap tokol mumakin niki. Kemudian si ketelu berkelenturan kulit dengan lawan jenis isi ndik dan termasuk mahram. Bersentuhan kulit kanca lawan jenis isi ndik termasuk mahram. Iki si ketelu. Kemudian si keempat baru kita menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia dengan bagian dalam lampak ima atau bagian dalam gerigi ima. Iki si keempat. Wala yanqudu qai'un, dan tidak membatalkan oleh keluarnya muntah. Utak niki, kita ngutak niki ndak membatalkan. Lamma inhasaran naqda fil asbabil arba'ati, manakala tuan musannif membatasi batalnya wudu fil asbabil arba'ah pada sebab-sebab yang 4 tadi, kharraja ma'adaha. Beliau mengeluarkan apa yang selain dari 4 itu. Walau fihi musyabihatun laha. Sekalipun padanya pada selain yang 4 itu musyabihatun laha. Ada sesuatu yang menyerupai bagi yang 4 hal tadi. Wal qai'u ma kharaja minal ma'idati. Dan yang disebut dengan qai' itu adalah sesuatu yang keluar dari usus. Iki baran kai utak niki. Sugulna utak niki. Dek membatalkan wudu. Lagu utakna niki sendiri najis. Jadi mangkun penjelasan Rubin, isi sugul niki ini najis. Lamun sugulna leman kubul atau dubur, niki yang membatalkan. Lagu lamun sugulna leman selain. Sugulna hal isi najis niki selain leman kubul dit dubur, ndekna membatalkan wudu. Mara utani najis. Wa fasdun wa ru'afun, dan darah hasil bekam niki, bekam leman awak. Angkun Rubin kan penjelasan bahwa berbekam baik le otak ataupun le awak niki ndekna batalkan wudu. Ono masih darah isi sugul leman hasil berbekam niki ndekna membatalkan wudu. Waru'afun, dan darah yang keluar dari hidung. Mimisan niki.
Dia membatalkan wudu. Huwa, dia ru'ab itu adalah ad-damul khariju minal anfi. Darah yang keluar dari hidung. Niki dia membatalkan wudu. Wa qahqahatu musallin. Dan tertawa terbahak-bahaknya orang yang sholat. Mungkin ia membatalkan sholat. Lagu endik na membatalkan wudu. Ririk yang kakak niki. Qahqahan. Kita jangan ke sholat. Ingat kita hal-hal isi lucu. Kan ini baris yang kakak teririk. Sholat batal, lagu wudu ndik batal. Khilafan li Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah berpendapat bahwa ririk yang kakak teh waktu untuk sholat niki selain membatalkan sholat, ia mesti membatalkan wudu. Wa aklu lahmi jazurin, dan memakan daging unta. Memakan daging unta, dia membatalkan wudu. Karena arak pendapat yang membatalkan karena memang arak hadis. Arak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya isi selesai ngelorang daging unta niki berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku penjelasan li itu wa in warada bihi haditsun, sekalipun telah datang dengan hukum batalnya wudu karena memakan daging unta itu satu hadis. Jadi arak hadis isi menjelaskan bahwa di waktunya isi ngeloran, suahana selesai ngeloran 4 unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah wudu. Niki terpahami isi sebagian ulama, niki menunjukkan bahwa wudu dengan itu memakan daging unta niki ya batal. Lamun dia batal kumbena berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu penjelasan li itu li'annahu mansuh. Hadis itu dinasah, sudah dinasah. Wa ghairu dzalika, dan selain dari hal itu, kal bulughi bisinni, seperti baliknya seorang anak dengan sudah sampainya ia ke usia balik. Jadi penjelasan bahwa arak pendapat isi menyatakan kanak lamun sampai tipe usia balik niki secara otomatis dengan ia sampai tipe usia balik niki jadi batal. Batal wudu. Dekna balik karena ya mimpi basah. Dekna balik karena arak darah haid sesugul untuk kanak nina. Lagu ia terhitung balik karena usianya memang sampai tipe usia balik. Niki menurut sebagian ulama yang membatalkan sampai nak kanak tipe usia balik nih. Lagu penjelasan li itu sampai nak kanak tipe usia balik niki ndik na membatalkan wudu. Walamsul amradil jamil. Walamsil amradil jamil. Dan menyentuh orang laki-laki yang cantik. Amrod niki maksudnya dengan meme isi denarak bulu sama sekali lek muane. Denarak semetna, denarak baokna, denarak rerekna. Bukan mulus lah muane. Dek karena ya kuris dik. Karena memang dek tiwok bulu. Dek tiwok bulu apa lek muane. Niki paran amrod. Kalau untuk kita dengan memaraknya kan inges kita. Di dalam pembahasan tentang gita, memandang isi taharaman ini, termasuk memandang dengan meme amrod ini, haram hukumnya itu gita dengan meme si inges nih, dia ganteng ya inges, dia narak tiwo apa lek muan, semet nanti narak tiwo. Bawa ke pelagi, rere ke pelagi. Ini paran amrod. Para ulama menghukumi gita dengan mama amrod niki, si ingas niki, ya haram. Lagu ndik sampai membatalkan wudu dalam tenggelentur iya. Ya, karena ya mama.
Ya cuma ya ingas. Karena dena tiwa apa balik muan. Jadi dia sampai membatalkan. Wa man tawaqqana hadatsan wa syakka fi irtifa'ihi, dan siapa saja yang yakin dia sudah berhadas, wa syakka fi irtifa'ihi, dan dia ragu-ragu pada saat hilangnya hadas itu, bi an syakka fi wujudi taharatin, dengan bahwa ia ragu-ragu pada adanya bersuci. Fa huwa muhditsun, maka orang itu termasuk orang yang berhadas. Li'annal yaqina la yurfa'u bisyakki, karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Karena wah yakin bro, ya wana batal wuduna. Wana batal wuduna. Dit ya ragu-ragu. Bro wah ku wudu malik atau ndik. Jadi isi yakinannya adalah bahwa wuduna batal. Kemudian suahana batal wudu niki ya ragu-ragu. Wah ku wudu malik atau ndik. Maka niki isi harusnya bait adalah untuk memutuskan ya dekman wudu. Walaupun wah nu wudu, lagu karena ya ragu-ragu. Karena ya ragu-ragu, wah ku wudu bro, malik atau ndik. Maka putusan bahwa kita dekman berwudu atau kita mesti berhadas. Wa man tayaqqana tuhran wa syakka fi irtifa'ihi, dan siapa saja yang yakin kalau dia dalam keadaan suci, wa syakka fi irtifa'ihi, dan ia ragu-ragu pada hilangnya kondisi suci itu, fa huwa mutatahhirun, maka dia termasuk orang yang bersuci, orang yang suci. Artinya isi yakinina berbeda kan casi berunik. Isi yakinina bahwa ia dalam keadaan suci. Kemudian ia ragu-ragu. Apakah atau dalam keadaan wudu lah. Ia dalam keadaan wudu. Yakin ia wahda wudu. Kemudian ia ragu-ragu. Apakah ia batal wudu'na atau tidak? Maka dalam kondisi ia ragu-ragu, ia berhadas atau tidak maniki, atau wah batal wudu'na atau tidak maniki, fahuwa mutatahhirun, maka dia termasuk orang yang masih dalam keadaan bersuci. Masih deman batal nih. Karena isi raguanan niki adalah ya batal atau ndik. Sementara ia yakin bahwa ia wahna berwudu. Li'annahu aksul mutaqaddimi, karena bahwasanya ia keraguan-raguan atau masalah yang kedua ini adalah aksul mutaqaddim, merupakan kebalikan dari yang terdahulu tadi. Wa mithlu syakki adh-dhannu, dan sama seperti ragu-ragu itu adalah adh-dhannu, persangkaan. Beli kemungkinan ia berhadas. Lagu si yakinina bro, ia yakin wahna berwudu. Kemudian ia maran dirina wah berhadas, maran dirina wah batal wudu'na. Nah, niki masih ndikna mempengaruhi wudu teh. Kita tetap teparan masih berwudu, masih dalam keadaan suci. Wa in tayaqqanahuma, dan jika ia meyakini keduanya, ai at-tuhra wal hadatsa. Maksudnya adalah dia meyakini suci dan berhadasnya itu. Ka'an wujida minhu ba'dal fajri. Seperti bahwa suci dan hadas itu didapati darinya ba'dal fajri, sesudah waktu fajar. Wa syakka fis sabiqi, dan ia ragu-ragu pada yang terdahulu minhuma, dari keduanya. Besi juluang nih. Antara sucina kenca berhadas nanu besi juluang. Ia yakin wahna bersuci, wahna wudu beru. Dit ia yakin mesti wahna batal wudu'na. Wahna berhadas. Lagu isi ragu-raguana besi juluang. Apakah si juluang niki ya berwudu kemudian berhadas, atau si juluang niki ya berhadas kemudian berwudu? Ragu-ragu. Hatta yakuna alladhi ba'dahu rafa'ahu, sehingga adalah yang terjadi sesudahnya itu rafa'ahu, menghilangkannya. Lamun isi juluang nih kan isi ragu-raguan niki adalah ya wahna
wahna berwudu dit wah batal wudu. Lagu isi dekman bau nepastian, dekman si bau nepastian, jadi ia yakin bahwa ia wahna berwudu kemudian wahna batal wudu. Isi ragu-raguana adalah mbe si juluang nih. Si juluang ia berhadas kemudian ia berwudu atau ia berwudu kemudian batal wudu. Lamun isi juluangnya berwudu kemudian batal, berarti wah batal wudu. Lamun isi juluang niki ia berhadas kemudian ia berwudu, berarti ia dalam keadaan suci. Lagu ia ragu-ragu. Dia nak tahu, dia man bosin pastian. B isi juluang antara ia berhadas kence ia berwudu niki. Fa illam ya'rif ma kana qablahuma. Maka jika ia tidak mengetahui apa yang ada sebelum keduanya. Bi'allam ya'rif halahu qabla al-fajri. Dengan bahwa ia tidak mengetahui kondisinya sebelum fajar. Aw arafahu. Atau ia sudah mengetahuinya. Wa kana tuhran. Dan adalah ia orang itu dalam keadaan suci. Wa kana adatuhu tajdidal wudu. Dan adalah kebiasaan orang itu memperbarui wudu. Lazimahul wudu. Maka mengharuskan akan orang itu oleh berwudu. Harus berwudu. Namun memang ia berdayang kebiasaan. Jadi ketentuannya adalah ia ndak nak tahu mbe isi juluang. Atau tahu na iya. Tahu na mbe isi juluang. Si juluang nu misalnya ia berwudu. Kemudian ia berhadas. Atau sebaliknya, isi juluang nu ia berhadas, kemudian ia berwudu. Lagu lamun yang kebiasaan dengan niki, kebiasaan untuk tajdidul wudu, maka harus berwudu malik. Lamun yang kebiasaan memperbarui wudu, walaupun wahna wudu bro. Harusan ia untuk berwudu malik. Fi surataini fi halati ma idza jahila amrahu qabla al-fajri. Pada dua gambaran tadi, fi hali ma idza jahila amrahu. Pada keadaan apabila ia tidak mengetahui urusannya qabla al-fajri, sebelum fajar itu, li'annahu fi hadhil halati mutaraddidun, karena bahwasanya ia dalam kondisi ini mutaraddidun fil hadathi wa tuhri 'ala sawa. Dia ragu-ragu pada hadas dan sucinya itu 'ala sawa, sama-sama. Artinya ia pada keraguan antara ia berhadas atau ia suci. Wala yumkinu an yuqdima 'ala salat, dan tidak mungkin dia melakukan salat wa huwa mutaraddidun, sedangkan dia dalam kondisi ragu-ragu. Dia nekanggu melaksanakan salat dalam keadaan ia ragu-ragu apakah ia wah berhadas atau ia wah berwudu. Sementara ia tidak tahu mbe isi juluang antara ia berhadas kanca wudu ni. Wa fi halima idza alima, dan pada kondisi pada keadaan yang apabila ia mengetahui anna amrahu at-tuhru, bahwa perkaranya itu adalah ia bersuci, artinya dalam keadaan suci, qabla al-fajri, sebelum fajar. Wa qad hadatsa minhu, dan sungguhnya hadatsa minhu ba'da tuhrin. Wa qad hadatsa minhu ba'da tuhrin, dan sungguhnya ia telah berhadas, telah mengalami hadas darinya. Ba'da tuhrin, sesudah ia bersuci itu. Wa hadatsa, dan dia berhadas lagi. Lakin adatuhu tajdidul wudu, tajdidut tuhri. Akan tapi dia punya kebiasaan untuk memperbarui bersucinya itu. Fata'ayyana adatuhu wuqu'at tuhri 'ala tuhri. Maka tertentulah kebiasaannya itu wuqu'at tuhri 'ala tuhri, dilaksanakannya bersuci di atas bersuci. Ima jakne wah berwudu bro. Lagu karena ia berdayang kebiasaan memperbarui wudu'na, maka kepastian ia harus berwudu mal. Wa wuqu'ul hadatsi ba'dahu, dan terjadinya hadas sesudah dia bersuci itu. Walidzalika lazimahul wudu, maka karena itulah mengharuskan akan dia untuk berwudu. Fa illam yakun adatuhu tajdidal wudu,
Maka jika tiada kebiasaan orang itu memperbarui wudu, au kana ma qablahu hadatsan, atau adalah apa yang sebelum, sesuatu yang sebelum bersuci itu hadas, fa huwal ana mutatahhirun, maka dia saat ini maka dia sekarang termasuk orang yang suci. Fis suratain, pada dua gambaran tadi ma'an, bersama-sama. Artinya lamun dikna budaya kebiasaan memperbarui wudu. Sementara ia nau bahwa isi juluang niki adalah ia berhadas. Berarti isi mudiang niki ia bersuci. Ia dalam keadaan suci. Maka dia perlu berwudu malik karena ia masih suci. Dia taharusan untuk berwudu karena memang dia budaya kebiasaan untuk memperbarui wudu. Isi taharusan untuk berwudu niki lamun dengan nau bahwa isi juluang niki ia berhadas. Isi juluang niki ia berhadas, kemudian ia bersuci. Tahu ne? Ia wahna bersuci. Lagu karena ia budaya kebiasaan untuk memperbarui wudu, taharusan ia untuk wudu. Berbeda kenca dengan isi ndik na budaya kebiasaan tajdidul wudu, memperbarui wudu. Lamun wah tahu diri ne isi juluang no adalah ia berhadas, kemudian si mudiang ia berwudu. Maka dia perlu untuk wudu malik. Karena ia tanggap masih dalam keadaan suci. Li'annahu idza kana qabla al-fajr mutatahhiran. Karena bahwasanya ia apabila ia orang itu sebelum fajar dalam keadaan suci, fa'adatan ayyaqa'al hadatsu ba'da tuhri, maka biasanya terjadi hadas itu sesudah bersuci, summa ya'tubuhu tuhru, kemudian mengiringi akan hadas itu oleh bersuci lagi. Wa idza kana muhditsan, dan apabila orang itu orang yang mengalami hadas, fa'adatan ayyaqa'at tuhru akhiran, maka biasanya terjadi bersuci itu di kali yang terakhir, di bagian akhir. Maka ia dalam keadaan suci. Wa man ahdatsa, niki konsekuensi dengan isi mengalami hadas. Apa isi nenek kanggo negawi ini? Wa man ahdatsa haruma alaihi salat, dan siapa saja yang berhadas haruma alaihi salat, maka haram atasnya melaksanakan salat. Wa minha salatul janazah, dan di antara salat yang haram untuk dia lakukan itu salat jenazah. Jadi dengan isi dalam keadaan berhadas, dia nekanggo melaksanakan salat jenazah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ara imam mazhab isi ngangguang. Imam Abu Hanifah niki ngangguang salat jenazah niki tanpa wudu. Umpene. Karena salat jenazah niki kan isine doa doang. Dia narak ruku, dia narak sujud. Doa doang nganjeng, doa baca sambil nganjeng. Sehingga dia tidak perlu wudu. Padahal mentah berdoa biasa. Berdoa biasa niki kan dia perlu wudu. Maka ngono mesti salat jenazah karena isinya doa doang. Walaupun arak bacaan Al-Fatihah. Lalu kan dia narak rukuk sujudnya. Dia perlu wudu. Dalam mazhab Imam Syafi'i perlu, harus wudu. Salat jenazah ni karena salat. Dia sekedar berdoa. Arak takbir, arak salam. Wasujudut tilawati. Dan haram juga orang yang berhadas itu melakukan sujud tilawah. Wasyukri, dan sujud syukur. Nah, niki. Jadi sujud syukur niki harus dalam keadaan wudu. Nih, bareh dengan main bal, nungguling sujud syukur. Kecuali lamun ndek main bal. Dengan main bal wah berwudu. Oh kan harusnya tertutup masih aurat. Sujud syukur. Harus dalam keadaan suci. Idhuma fi makna salat, karena bahwasanya
Karena keduanya sujud tilawah dan sujud syukur itu fi makna salat. Sama maknanya dengan salat. Wat tawaf, dan juga haram atas orang yang berhadas itu melakukan tawaf walau naflan, sekalipun tawaf sunnah. Wa hamlul mushafi, dan haram juga bagi orang yang berhadas itu membawa mushaf. Illa in khafa alaihi gharqan aw kafiran, kecuali jika ia khawatir, jika ia takut atas mushaf itu tenggelam, au kafiran, atau akan dirampas oleh orang kafir. Maka kanggo dengan isi berhadas niki jauh mushaf niki untuk nyelamatan mushaf niki antik dana tenggelam atau antik dana tebit dengan kafir. Walau bi'ilaqatihi, sekalipun ia membawa mushaf itu dengan gantungannya. Arak gantungan. Nah, niki ye isi tetegel gantungan mushaf. Kan mushaf atau seretna niki ye isi tetegel. Ya, isi tergantung. Nah, niki masih ya isi tejauh. Isi tegel tak adalah seretna niki. Lagu mushaf, seret mushaf. Niki ndeng kanggo. Hiya bikasril ain, kalimat ilaqah dengan dikasrohkan ain. Au fi sunduqihi, atau di dalam kotaknya. Mushaf itu ada di dalam kotak. Kanggo mesti dengan seberhadas niki, jauh mushaf si arak di dalam kotak. Wa massuhu, dan menyentuhnya, menyentuh mushaf. Sebelum niki jauh nih. Nah kene ngelentur. Ai lamsuhu, arti dari massu itu adalah menyentuhnya. Sawaun al-maktubu bainal usturi wal hawashi. Bainal asturi wal hawashi. Sama ada yang tertulis. Yang tertulis itu di lembaran-lembaran yang ada di tengah wal hawashi, dan di pinggir-pinggir lembaran. Li'annahu min musammal mushafi, karena bahwasanya ia yang tertulis itu termasuk dari yang bisa disebut dengan mushaf. Wajilduhu, dan memegang kulit atau menyentuh kulit mushaf, lapis nih. Wa ilaqatuhu, dan gantungannya. Wa kharitatuhu, dan lapisnya, lapis kulit. Lamun jild niki apa? Jilid niki covernya. Kharitah niki isi lapisin malik cover niki. Wa sunduquhu, dan kotaknya menyentuh. Ngelentur. Kamu sebelum niki kan tenjau. Tenjau mushaf siarat di dalam kotak. Nah, niki det kanggo. Ngelentur nama sing kanggo. Wa huwa fihi ma wa huwa fiha. Sedangkan dia mushaf itu ada di dalamnya. Li'annahu kal juz'i minha, karena bahwasanya ia mushaf itu merupakan seperti bagian darinya. Dari sesuatu yang disebutkan tadi, kotak, kemudian apa? Lapis kapernik. Wa kadza yuhramu massu wa hamlu ma kutiba lidirasatin. Dan begitu juga diharamkan menyentuh dan membawa sesuatu yang ditulis untuk pelajaran. Nah, jadi ayat Al-Quran isi tertulis li, misalnya li papan tulis misalnya. Nah, jadi papan tulis isi arak tulisan ayat Al-Quran ini dia terganggu kelentur iya. Kamu berhadas. Walau ayatan, sekalipun satu ayat yang ditulis itu. Kalauhi, seperti papan yang dituliskan ayat Al-Quran. Wa ghairihi, dan yang lainnya, yang lain dari papan itu. Kertas manila misalnya, tertulis ayat Al-Quran dalam bentuk kaligrafi. Maka itu lamun berhadas dia kanggul kelentur. Kertas manila ataupun papan isi arak tulisan ayat Al-Quran. Taba'an laha. Li syibhi dzalika bil mushafi, karena serupanya hal itu dengan mushaf. Amma al-maktubu litabarruki, adapun yang ditulis untuk tabarruk, kat tamaim, seperti jimat.
Di ayat Al-Quran tertulis kemudian terjaring jimat. Wan naqdi, dan seperti ayat-ayat yang tertulis di mata uang. Fayahillu hamluha wa massuha, maka boleh membawanya dan menyentuhnya min ghairi taharah, tanpa bersuci. Jadi ayat Al-Quran isi tertulis untuk tabarruk, untuk bait berkah leman ayat Al-Quran niki. Kemudian ia tertulis dari jimat, atau tertulis ayat Al-Quran niki le kepeng, maka itanjuk kepeng isi arak tulisan ayat Al-Quran niki untuk tabarruk kan arak dengan isi apa minak kepeng landek tu untuk terbelanjang, untuk tabarruk, untuk nasimpen nanti nemu berkah leman kepeng isi arak tulisan ayat Al-Quran anu. Nah niki jauh kanca nyentuhna tanpa bersuci dan ngumbe-umbe. Wa yahillu hamlu mushafin fi amti'atin, dan boleh membawa mushaf di dalam barang-barang yang lain. Taba'an laha, karena mengikut bagi barang-barang itu. Artinya di dalam tas deh, si arak di dalam tas niki ndek mushaf doang. Misalnya HP, buku, macam-macam, laptop, ya tak tolok mushaf. Maka jauh tas si arak mushaf di dalam niki ndek khusus untuk kedu nangkap mushaf, nolok mushaf tas ni. Lagu nolok barang-barang si lain mesti. Maka arak na mushaf di dalam tas niki ya sekedar ngikut doang. Kena mesti HP, dia na khusus untuk mushaf, macam-macam isina HP ni. Maka jauh HP isi arak anu Al-Quran niki. Sementara Al-Quran niki ndek ni doang si arak li HP ni. Ndek ngumbe-umbe. La maksudan, bukan adanya Al-Quran di dalam barang-barang itu bukan suatu yang dimaksudkan, disengaja. Sengaja memang lagu sekedar ikut doang. Dik na khusus maksudnya. Dik na terkhususan mushaf niki ya doang tolok di dalam tas niki. Atau mangkun beru. Ya doang si arak di dalam HP ini. Niki maksudlah maksudan. Wa halla hamlu darahima wa dananira wa khatamin wa thawbin kutiba alaihinnal Qur'an. Dan boleh membawa uang dirham dan uang dinar dan cincin dan pakaian yang ditulis di atasnya Al-Quran. Tanggung. Li'annaha la tushbihul mushaf. Karena bahwasanya ia tulisan Al-Quran yang ada di uang dirham, di uang dinar, yang ada di cincin, yang ada di pakaian itu la tushbihul mushaf, tidak menyerupai mushaf. Wa halla hamlu wa massu kutubi fiqhin, dan boleh juga membawa dan menyentuh kitab-kitab fikih, wa haditsin, dan kitab hadis, wa tafsirin, dan kitab tafsir, fiha Qur'anun, yang di dalamnya, di dalam kitab tafsir itu ada ayat Al-Quran. Bi syarti ayyakuna ghairul Qur'ani aktsara, dengan syarat bahwa selain Al-Quran, tafsiran ini aktsara lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Mungkin kitab tafsir Jalalain ini ya lebih luwih tafsirannya terbanding ayat. Dia ngumbe-umbe terjauh tanpa berwudu. Kalau tasawaya, maka kalau dua-duanya sama, antara yang ayat Al-Quran dengan selain ayat Al-Quran sama. Au kana Al-Qur'anu aktsara, atau adalah Al-Quran itu lebih banyak, ayat Al-Qurannya lebih banyak daripada yang lain dari Al-Quran. Haruma, maka haram. Haram membawa dan menyentuh kitab tafsir yang jumlah ayat Al-Qur'an ya pada atau ya lebih luwih berbanding tafsiran. Wa halla qalbu waraqihi bi'udin, dan boleh membalik lembaran Al-Qur'an itu bi'udin, dengan kayu, ini dengan penundik nih. Wa yumkinu as-sabiyyu ay al-mumayyizu min hamlihi wa masihi, dan boleh anak kecil yang mumayyiz
min hamlihi wa masihi, dari membawa dan menyentuh Al-Quran itu. Idza kana lidirasatin, apabila si anak kecil yang sudah mumayyiz itu membawa dan menyentuh Al-Quran lidirasatin, untuk belajar. Kangguang kanak beri si wah mumayyiz niki jauh dit menyentuh Al-Quran dengan tujuan belajar. Wa amma ghairul mumayyizi fala yumakkanu sabiyyu bin hamlihi wa masihi, dan dimungkinkan si anak kecil itu untuk membawa dan menyentuh Al-Quran lamun wah mumayyiz dengan tujuan untuk belajar. Wa amma ghairul mumayyizi fala yumakkanu minhu, dan adapun anak kecil yang belum mumayyiz fala yumakkanu minhu, maka tidak boleh diperbolehkan. Tidak boleh diperbolehkan. Di nekanggo tekangguan. Dikati wala yumakkan. Di nekanggo tebeng. Di nekanggo tebeng kanak beri isi deman mumayyiz untuk jauh dit ngelentur Al-Quran. Walau kataba muhdithun, dan kalau orang yang berhadas menulis, au junubun, atau orang yang junub menulis Qur'anan, menulis Al-Quran. Jadi dengan isi berhadas, dengan si junub nulis Al-Quran. Walam yamassahu, dan dia tidak menyentuhnya, tidak menyentuh Al-Quran yang dia tulis itu. Walam yahmilhu, dan dia tidak membawanya. Ya nulis doang, dia tidak sentuh. Kita jangan berhadas atau kita jangan junub. Kita nulis doang, dia tersentuh Al-Quran yang tulis. Nah, jaza boleh li khuluwihi 'anil masi wal hamlil muharramain, karena sunyinya ia dari menyentuh dan membawa yang diharamkan. Karena dia sentuh, dia jauh, maka kanggu sekedar nulis doang. Misalnya kita nulis hafalan Al-Quran, kan dia sampai nyentuh, dia sampai jauh mushaf Al-Quran, maka niki kanggu. Walau khafa 'alal mushafi min harqin, dan kalau orang yang berhadas itu khawatir atas mushaf itu min harqin, dari terbakar, au gharqin, dari tenggelam, au yadi kafirin, atau dia khawatir mushaf Al-Quran itu disentuh dan dibawa oleh tangan orang kafir, au najasatin, atau ia khawatir mushaf itu terkena najis, wajaba akhdhuhu ma'al hadathi wal janabati, wajib mengambil mushaf Al-Quran itu kalau ada kekhawatiran seperti ini, ma'al hadathi wal janabah, beserta adanya hadas dan junub. Dalam keadaan kita berhadas, dalam keadaan kita junub, lamun tetakut mushaf Al-Quran niki gen terbakar, lamun tetakut Al-Quran niki gena tenggelam, lamun tetakut Al-Quran niki gen tebait isi dengan kafir, lamun tetakut Al-Quran niki gena kena si najis, maka walaupun dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, wajib tebait Al-Quran. Li'anna hamlahu ma'adzalika akhaffu, karena bahwasanya memegang atau membawa Al-Quran itu ma'adzalika, beserta adanya ketakutan-ketakutan itu, akhaffu, lebih ringan daripada membiarkan Al-Quran itu terbakar, membiarkan Al-Quran itu tenggelam, membiarkan Al-Quran itu berada di tangan orang kafir, membiarkan Al-Quran itu terkena najis. Lebih ringan tejauh iya. Min harqihi wa ma ba'dahu, dari membakarnya, dari terbakarnya mushaf itu, wa ma ba'dahu, dan apa yang sudahnya. Wa yahmiluhu bil hadath, dan dia membawanya dalam keadaan berhadas itu. Illam yajid mustauda'an lahu musliman, jika ia tidak mendapati mustauda'an lahu, orang yang dititipi baginya, musliman, termasuk orang muslim. Lakin yatayammamu wujuban, akan tapi ia bertayammum, dianjurkan untuk bertayammum dalam keadaan wajib. Artinya wajib bertayammum in qadara, jika ia mampu melakukan tayammum itu. Takhfifan li hadathihi, untuk meringankan hadasnya. Wa yahrumu tawassuduhu, dan haram menjadikan mushaf itu menjadi bantal, ay al-mushafi, menjadikan mushaf itu menjadi bantal.
nindoing mushaf nikah haram. Wa kadza kullu ma fihi ikhlalun bi ta'zimihi. Dan begitu juga haram menjadikan bantal semua sesuatu yang padanya ikhlalun bi ta'zimihi, pencederaan dengan pengagungannya. Artinya isi mencederai keagungan, misalnya kitab hadis, kitab-kitab fikih isi tulisnya para ulama. Niki lam tetinduing ieu jariang ieu jeri galong. Kan niki itu meremehkan, kurang ajar. Baik isi jariang galong niki Al-Qur'an ataupun kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih isi tulis para ulama. Dia kanggo jariang jeri galong nih kana-kana pondok. Ada di narak galong nih kitabnya si kumpulan jari galong. Kurang ajar kanggo. Wa yahrumu tawassudu ghairihi, dan haram juga menjadikan bantal selainnya, selain mushaf Al-Qur'an, min kutubil ilmi. Ini penjelasan tersebut. Dari kitab-kitab ilmu, illa in khafa min sariqatin. Kecuali jika ia takut dari pencurian. Takut kitab niki tepaling. Takut mushaf Al-Qur'an niki tepaling, fayajuz, maka boleh dari yang mushaf atau kitab-kitab niki jadi galeng, lamun teu takut ya gen tepaling. Niki ya jamaah sekalian rahimakumullah, akhir leman bab asbabul hadatsah. Insyaallah jemaat lanjutan dengan bab qada'il hajati. Wallahu a'lam bissawab wal marju'un. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita mau menyelesaikan bab asbabil hadatsah niki. Agak pembahasan lagu bos selesai dalam 2 pertemuan. Mudah-mudahan dengan ngaji 2 jelu kitab Anwarul Masalik niki ente jelap sampai tipa kitab-kitab silih, kitab shalah, kemudian kitab zakat, kitab saum. Walaupun ya bega pembahasanan lagu dengan lindi pelajari terbaca. Karena memang harapannya suahante khatam matane itu mengkhatamkan syarahna nih, sehingga tidak sampai khatam matan lagu syarahna di mata khatam. Terus sahayang antena bau khatam nih kitab Anwarul Masalik, isi merupakan syarah leman kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nas. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu ngicanin kita pada hidayah, semangat untuk terus menuntut ilmu. Allah jari yang kita mola untuk memahami ilmu-ilmu sepelajarin tadi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وخشوعنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وسائر عباداتنا، وتمم تقصيرنا. اللهم كما أنعمت علينا بلقاء شهر رمضان المبارك، فأنعم علينا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنعم علينا بلقاء ليلة القدر، ليلة هي خير من 1000 شهر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ثم آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.